Halo teman-teman semua. Oke, pada episode kali ini masih melanjutkan materi sebelumnya yaitu AutoCAD ya. Sekarang yang akan saya kembangkan yaitu circle, fillet, chamfer dan rectangle. Bagaimana cara membuat rectangle, bagaimana cara membuat circle dan juga bagaimana penerapan fillet dan chamfer. Untuk lebih jelasnya, mari kita menuju TKP. Objek yang pertama akan kita buat yaitu circle ya. Bagaimana cara membuatnya? Circle itu ada 4 cara pembuatannya, yaitu pertama menentukan garis tengah langsung radiusnya atau diameternya, yang kedua 3P ya, 3 titik maksudnya, yang ketiga 2P, dan yang keempat tangan radius ya, seperti itu. Kita akan mulai dulu untuk yang menentukan garis tengah langsung radius. Kita lakukan seperti ini. Misalnya saya tentukan lingkaran circle atau tanda toolboxnya ini ya, circle ya, saya tulis di sini circle misalnya. Nah, di sini center pointnya mana? Kita tentukan sembarang aja. Oke. Nah, tentukan apa di sini? Diameter. Kalau kita mau tentukan diameter, ketik D dulu. Ya. Nah, baru kita tentukan diameternya berapa. Misalnya saya tekan 10. Nah, ini dia lingkaran ya. Nah, sekarang kita akan membuat lingkaran dengan menggunakan yang 3P, 2P, tangan radius. Untuk itu kita memerlukan objek bantu atau garis bantu ya. Kita buat dulu garis bantunya. Misalnya saya buat sini add di 20 lah, 20 lebih kecil 0. Oke, terus sekarang saya buat lagi garis di tengahnya. Add 10 lebih kecil 90. Nah, seperti ini ya. Sekarang akan kita buat lingkaran dengan 3P ya. Saya klik sini circle, pilih, saya klik di sini circle ya, yang ini, pilih 3P, enter, klik titik pertama, klik titik kedua, klik titik ketiga ya, jadi lingkaran ya, seperti itu. Itu 3P yang tadi ya. Nah, sekarang saya buat yang 2P, masih circle, di sini pilih 2P seperti ini. Pertama, kedua ya, langsung jadi lingkaran. Ini circle dengan 2P ya. Sekarang kita buat circle dengan tangan radius ya. Tangan tuh sisi-sisi, terusnya radiusnya berapa ya. Circle, tulis di sini TTR ya. First tangannya mana? Misalnya saya pilih ini. Tangan kedua ini ya. Terus tentukan radiusnya, misalnya saya tentukan 5. Nah, seperti ini ya. Ini namanya tangan radius. Jadi lingkarannya bersentuhan dengan garis, tidak melewati garis, yaitu dengan tangan radius. Seperti itu. Oke, untuk objek berikutnya yaitu rectangle ya. Kita klik ini rectangle ya, atau kita tulis boleh, ini kita klik saja rectangle. Cara pembuatannya sederhana. Klik ya di sini sembarang, lalu tentukan ya, tentukan apa? Tentukan panjang lebarnya ya. Misalnya saya buat di sini panjangnya 20. Add 20, 20. Anggaplah XY ya, seperti itu. X di depan, Y-nya di belakang. 20. Nah, seperti itu. Ya, 20.
Oke, setelah kita membuat kotak, sekarang kita akan melakukan penekukan pada sisi dari kotak yang bersangkutan ini ya, dengan cara yaitu pertama chamfer, yang kedua fillet ya. Chamfer melakukan penekukan dengan cara distance ya, jarak di sana, jadi dia tidak membulat ya, tidak membulat. Sedangkan pada fillet melakukan penekukan dengan cara radius, jadi dia membulat ya, membulat ya jadinya ya. Kita lakukan dulu ya, misalnya kita lakukan chamfer. Nah, chamfer dengan fillet itu yang mana? Chamfer yang ini. Nah, ini bentuknya seperti ini chamfer ya, melakukan penekukan dengan distance, ini jarak. Sedangkan fillet, nah ini dia, ini membulat ya, membulatkan sisi ya. Kita coba chamfer terlebih dahulu. Kita tentukan di sini distance-nya dulu D. Misalnya saya tentukan tadi di sini 20 ya, saya kurangin saja 5 lah ya, 5 yang pertama, 5 yang kedua. Jadi bisa saja berbeda, 5 di atasnya, 5 yang di bawahnya ya, bisa seperti itu. Ini dengan ini. Nah ya, ini namanya chamfer ya, jadi menekuk. Jadi besarannya bisa saja ini lebih besar dari yang ini ya. Kita coba yang lebih besar, yang beragak berbeda ya. Di sini chamfer ya, distance-nya kita tentukan. Misalnya yang pertama saya tentukan 5, yang kedua saya tentukan 8 misalnya. Yang pertama, ini yang kedua. Nah ya, dia agak beda di sini ya tampilannya, karena antara yang pertama dengan yang kedua berbeda ya, 8 dengan yang 5 seperti itu. Nah sekarang bagaimana dengan fillet ya, fillet ini ya. Sekarang setelah itu kita apa, kita tentukan ini. Sebelumnya kita tentukan radiusnya, misalnya R nya berapa radius yang kita buat nih, misalnya saya buat 10. Nanti kalau kebesaran radiusnya dia nggak bisa fillet ya, gagal nanti. Ini dengan ini, nah ini dia 10. Kita dimension ya, radius 10. Setelah kita belajar tadi tentang membuat circle, rectangle ya, terus juga fillet dan chamfer ya, fillet dan chamfer. Nah sekarang bagaimana kita belajar untuk membuat suatu objek ya, kita melatih imajinatif kita. Di sini kita harus mampu menganalisa objek dasarnya apa. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak tahu objek dasar, nanti kita akan kerepotan sendiri dalam menggambar. Sama juga halnya ketika kita sedang menganalisa suatu pemrograman, kita harus memancing logika kita. Nah pada saat kita berhadapan dengan objek ya atau gambar, berarti yang kita pancing yaitu imajinasi kita ya. Kita menggunakan otak kanan di sini, sedangkan pada pemrograman kita menggunakan otak kiri. Jadi fokus untuk memperhatikan objek. Jadi harus kita lihat objek dasarnya apa ya. Coba kita lihat ini objek dasarnya sebenarnya apa, lingkaran ya, ini lingkaran. Yang kedua ini kotak nih, ini kotak ya. Kotak yang udah kelihatan di sini ada petunjuknya 15, berarti kotak yang panjang dan lebarnya sama yaitu 15. Lalu apa? Lalu lingkaran kedua. Ini lingkaran kedua dengan radius yaitu 17,5 ya. Terus lingkaran paling luar ini dia ada petunjuknya, diameternya 20. Jadi yang kedua 17,5 diameternya, sedangkan yang awal ini yang paling dalam diameternya 10.
Sudah tahu seperti itu, maka langsung kita lakukan eksekusi. Ini saya geser aja. Nah, udah segini tuh. Oke, saya geser sini. Oke, pertama kita membuat lingkaran awalnya, lingkaran yang pertama yaitu yang diameter 10. Klik, pilih D, ya, enter, pilih 10. Nah, sudah satu kita bereskan. Ini kita ini dulu sebentar supaya jangan terlalu mepet nanti. Oke, sini cukup ya. Nah, sekarang langkah berikutnya yaitu kotak 15-15. Caranya bagaimana supaya di tengah? Kita buat garis bantu. Nah, oke. Sekarang kita buat rectangle. Lima belas ya. Lima belas. Oke. Kalau seperti ini bagaimana? Gampang. Ini kita ini kan kita buat dia garis bantu di sini. Ini ketemu tengahnya, ini ketemu tengahnya ya. Nah, seperti itu. Oke, ini kita hapus saja garis-garis bantunya. Oke, sudah ketemu. Langkah berikutnya yaitu kita membuat lagi. Oke, saya lupa. Ini masih diperlukan untuk menentukan lingkaran-lingkaran luarnya. Langkah berikutnya yaitu kita akan membuat garis kedua ya, yang diameternya 17,5. Kita klik circle, kita tentukan D nya dulu, D, baru kita masukkan 17,5. Oke, sekarang lingkaran yang paling luar sudah center, lalu pilih D lagi, kita masukkan 20 ya, yang paling luar diameternya 20. Oke ya. Setelah kita buat lingkaran-lingkaran ini, maka langkah berikutnya yaitu melakukan trim ya, pemotongan agar terbentuk objek seperti ini ya. Kita lakukan trim ya, agar nantinya tidak salah potong ya. Kita dalam saat memotong kita perbesar saja ininya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita lakukan trim. Oke, ini lihat, ini garis-garis ini dihapus. Ini juga ya. Oke, terus ini juga. Berikut garis tengahnya. Oke, ini garis tengahnya jangan lupa. Oke. Nah ya.
sudah jadi ya. Nah, ini jadi seperti apa yang ini. Oke, sekarang objek berikutnya yaitu seperti ini ya tampilannya. Kita perhatikan ini objek dasarnya apa. Objek dasarnya ini juga dimulai dari persegi panjang. Panjangnya 20 dengan lebar 10 ya, lebarnya 10. Nah, ini dia lebar 10, panjangnya 20. Oke, setelah itu ini ada lingkaran-lingkaran seperti ini nih ya. Ini sebenarnya kalau kita analisa ini ada 5, berarti di sini tuh di fillet 5 ya, radius 5. Terus di sini juga ada 2,5, berarti ini di chamfer 2,5 ya. 2,5 itu masuk ke sini 2,5. Ini berarti otomatis chamfer dari 2,5 tadi menghasilkan akhirnya agak masuk ke sini ke dalam ini jadi 2,5. Ini juga pengaruh dari ini, pengaruh dari sini ke sini jaraknya 5, itu pengaruh dari fillet ya. Oke, kita coba. Kita akan buat rectangle panjang 20 ya. F 20,10 ya, seperti ini ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Pertama kita fillet dulu ya, di sini 5. Walaupun tidak ditentukan radiusnya, ini pasti 5. Kenapa? Karena 10 dibulat 5 jadi pas ya. 10 panjang 10 ini kalau diradiuskan 55 baru pasti jadi 10. Kita buat fillet. Sebelumnya kita radius dulu R, ini udah 5 ya. Buat lagi untuk yang kedua. Nah, terus sekarang kita lakukan chamfer ya, untuk yang bawah. Kita bikin 2,5 karena ini masuk sini 2,5, berarti ini chamfer 2,5. Distance D 2,5 sudah, langsung kita masukkan di sini. 2,5 juga. Chamfer lagi. Nah ya, ketemu di sini ya. Nah sekarang kita buat garis bantu di sini. Ini juga kita buat garis bantu. Ini gambar utuh ya, gambar utuh. Sedangkan di sini ada masuk di sini 5 ya. 10 dikurang 5 berarti 5. 5 berarti di sini 2,5, dari sisi kiri 2,5 ya. Karena di sini ini 5 nih. Berarti di sininya 2,5, di sininya 2,5 ya. Kita masukkan 2,5 2,5. Tapi harus diapa? Explode, jangan lupa. Pecah dulu objek ini. Baru kita langsungkan offset. Seluruh saya bukan 2,5 tadi, 1,5 ya. Offset distance-nya 2,5. Nah oke.
Oke, sekarang tinggal kita hapus ini ya. Dari sini kita hapus dengan yang ini. Nah, udah terlihat ya. Nah, sekarang bagaimana garis tengah-tengah yang ini dengan ini? Nggak mungkin dihapus, tetapi kita trim ya. Trim, kita blok semua aja. Enter, potong. Oke ya. Jadi kita buktikan apa betul ini sesuai, ini 20, kita dimension linear. Ya, udah terlihat di sini 20 ya. 20. Terus apa betul dari sini ke sini 10, kita dimension lagi. Betul ya, 10. Apa betul dari tengah ini 5, dimension lagi kita. Ya. Terus apakah betul dari sini ke sini 5 juga, kita dimension lagi. Nah, dia akan 497 ini nggak jelas ya, lebih baik kita buat garis bantu kalau seperti itu. Ini kita buat garis bantu untuk mendeteksi ini ya. Terus kita buat juga garis di sini. Nah, baru nanti sinkron ini. Dimension linear, kelihatan masih tidak akurat. Nah, 5 ya. Terus apakah betul dari ini juga kita dimension lagi linear. Tuh ya, ini 12,5. Oke, sekarang yang terakhir yang ini ya, kita gunakan ini dimension langsung. Nah, ini masih kecil ya, kurang begini. Kalau kurang akurat kita tapi garis bantu supaya ketemu. Nah, endpointnya ini ketemu. Iya, 2,5 ya. Oke, semuanya seimbang. Dieksploit aja. Ya, sama persis ukurannya. Tunggu episode berikutnya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share. Dan bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.